Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di podcast Keluarga Muda Tangguh. Podcast Keluarga Muda Tangguh merupakan program baru dari pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka UHAMKA. Di podcast kali ini, podcast perdana, podcast Keluarga Muda Tangguh perdana diselenggarakan bersamaan dengan momentum peringatan Hari Anak Nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2024. Tagline dari Hari Anak Nasional tahun ini adalah Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Bersesuaian dengan tema Hari Anak Nasional tersebut, maka di podcast kali ini kita juga akan membahas tentang anak. Bagaimana kondisi anak Indonesia hari ini dan apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kondisi anak Indonesia tersebut. Bersama dengan saya Muntazimah akan kita undang Teh Risni. Ya, teman-teman mudah-mudahan sudah kenal Teh Risni ini adalah ketua yang membidangi pendidikan dan penelitian di pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah. Assalamualaikum Teh Risni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat Teh? Alhamdulillah. Gimana Mbak Muntazimah, sehat? Alhamdulillah juga. Kalau ketemu Teh Risni itu pasti makin sehat Teh. Alhamdulillah, luar biasa. Karena senyumnya Teh Risni itu membuat semangat gitu Teh. Jadi ya mudah-mudahan Teteh juga sehat-sehat terus ya Teh. Amin. Amin. Teh Risni, ini kan podcast perdana kita ya dari Nasihatul Aisyah, pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah, podcast Keluarga Muda Tangguh. Nah, mungkin kita akan berjalan dari Keluarga Muda Tangguhnya dulu ya Teh ya. Nah, di Nasihatul Aisyah itu ada tagline periode ini yaitu Keluarga Muda Tangguh Nasihatul Aisyah. Nah, Teh Risni mungkin bisa jelaskan nih Teh ke teman-teman semua, apa sih Keluarga Muda Tangguh Nasihatul Aisyah itu? Oke, baik. Keluarga Muda Tangguh Nasihatul Aisyah sebenarnya bukan suatu hal baru ya, karena kita sebuah estafeta kepemimpinan yang mana PR-PR di periode lalu juga belum selesai, maka kemudian kita lanjutkan di periode ini yang tentunya ada beberapa penyesuaian dengan teks dan konteks pada hari ini gitu. Nah, untuk Keluarga Muda Tangguh ini sebenarnya menjadi landasan filosofis gerakan kita, menjadi dasar gerakan kita akan kemana dan bagaimana program-program Nasihatul Aisyah ke depan ini disetting, direncanakan dan goalsnya akan kemana. Nah, maka kemudian kita membuat sebuah tagline atau jargon atau mungkin seringkali kita sebutnya payung gerakan kita, basisnya itu ke Keluarga Muda Tangguh. Bahkan mungkin sebenarnya Keluarga Muda Tangguh itu lebih dikenalnya 10 pilar Keluarga Muda Tangguh Nasihatul Aisyah gitu ya, kalau kita sebut lengkap dengan lembaganya. Nah, dari 10 pilar ini sebenarnya cukup lumayan kompleks. Nah, tadi Teteh menyebutkan Keluarga Muda Tangguh Nasihatul Aisyah itu punya pilar-pilar ya Teh. Tadi Teteh udah spill 10 gitu ya. Nah, Teteh mungkin bisa sampaikan nih ke teman-teman 10 pilar nasihat Keluarga Muda Tangguh Nasihatul Aisyah itu apa-apa aja tuh Teh? Oke. Tadi saya sampaikan kompleks, bukan kompleks dalam artian sulit gitu ya, tetapi cukup komprehensif. Ibaratnya dari A sampai Z kalau kita urutkan alfabet gitu ya. Nah, yang pertama ada kokoh akidah dan akhlak. Kemudian yang kedua ada literasi. Yang ketiga sehat fisik, psikis dan spiritual. Kemudian 4 ada keadilan dengan semangat al-ma'un. Kemudian kelima kesalingan dan kesetaraan akses. 6 kemandirian, 7 misi perdamaian, 8 anti kekerasan, 9 ramah lingkungan, dan terakhir tanggap bencana. Cukup komprehensif. Dari A sampai Z walaupun dirangkumnya di dalam 10 pilar ya Teh ya. Betul. Oke. Teh, jadi ada nggak sih Teh kaitannya Keluarga Muda Tangguh ini ya? Kita kan bicara dalam konteks keluarga ya. Padahal kita Nasihatul Aisyah, ada nggak sih kaitan Keluarga Muda Tangguh ini dengan anak Teh?
Oh ya, tentu sangat berkaitan ya, meskipun secara tekstual yang tadi saya sampaikan bahwa 10 pilar sepertinya tidak disebutkan anak sehat atau anak cerdas. Tapi kemudian kita harus melihat bahwa ketika berbicara keluarga, bukan kemudian hanya ayah dan ibu yang berperan membangun ketangguhan dalam keluarga itu, bukan hanya istri dan suami, tetapi di situ ada anggota keluarga yang namanya anak. Nah, anak ini bukan sebuah objek atau subjek yang harus dipandang oleh kita sebagai suatu hal yang sebelah mata gitu ya, tapi ini sama posisinya dengan ayahnya, dengan ibunya, di mana mereka mempunyai hak-hak untuk hidupnya, hak-hak yang perlu kita penuhi, cukup lumayan banyak haknya itu gitu ya. Dengan banyaknya bukan kemudian orang tua jadi bingung, tetapi bagaimana kemudian merajut semua hak itu supaya bisa terpenuhi dalam satu langkah yang baik. Oke, Teteh tadi memaparkan ya kaitan keluarga dengan ada satu entitas yang namanya anak di situ. Nah, Teh kalau kita boleh eksplorasi nih ya Teh, sebetulnya kondisi anak, khususnya kondisi anak Indonesia hari ini itu menurut Teh Risni, karena saya yakin Teh Risni ini pasti pemerhati anak juga gitu ya Teh. Bisa nggak Teteh gambarkan, Teteh sampaikan ke kita gimana sih kondisi potret anak Indonesia hari ini Teh? Ya, kalau secara gambaran umumnya gitu ya, kondisi anak Indonesia agak sulit kalau saya harus menyampaikan sudah sempurna, sudah layak begitu semua terpenuhi, ya enggak juga. Tapi tidak buruk juga. Kalau melihat progres-progres laporan dari SDGs misalkan ya, kita berprogres dengan grafik yang naik gitu. Tapi kalau kita lihat by datanya, sebenarnya misalkan kita lihat angka stunting kita. Angka stunting kita masih berada di atas standar WHO. Bahkan mungkin kalau kita menggunakan standar capaian target kinerja pemerintah hari ini yang menargetkan 2024 14% belum tercapai. Artinya masih punya PR banyak. Itu dari satu aspek di kesehatan. Kesehatan juga multi aspek gitu ya. Kemudian ketika kita lihat di sektor pendidikan pun ternyata untuk angka partisipasi sekolah anak usia 7 sampai 18 tahun ternyata belum sampai 100% gitu ya. Bahkan ada yang masih di angka 70-an seperti itu. Nah, artinya kebutuhan dan hak pendidikan belum terpenuhi. Itu. Kemudian pendidikan usia dini. Oke, di Indonesia belum menjadi suatu bukan pendidikan formal, bukan menjadi kewajiban seperti 12 tahun itu kan terhitung dari SD ya, dari SD hingga SMA ya. 12 tahun itu hingga SMA gitu. Sekolah dasar, sekolah menengah. Meskipun karena kita generasi milenial kayaknya agak bingung kalau kelas 10 ke 10 mikir dulu kan. Oke, nah itu Pak Udi kita ini ternyata baru anak usia dini itu baru sekitar 27%-an yang mengenyam pendidikan di usia dini. Artinya kebutuhan mereka mempunyai lingkungan lingkungan di usia sebayanya itu masih kecil sekali, 27%. Kemudian hak pendidikan ibaratnya kalau di rumah iya mendapat pendidikan, tapi kan yang terstruktur secara kurikulumnya, secara capaian-capaiannya kan ada di PAUD. Artinya masih kecil, padahal anak-anak kita ini mutiara yang harus dielus, yang seringkali mungkin kita kenalnya generasi emas katanya gitu. Nah, kalau pendidikan dari sejak dini pun masih sangat rendah, emas itu kapan berkilaunya? Istilahnya kurang lebih. Iya, Teteh tadi menyampaikan ya ada beberapa aspek yang memang PR kita terhadap kondisi anak di Indonesia hari ini tuh masih banyak. Ada aspek kesehatan, ada pendidikan, tadi di pendidikan usia dininya juga gitu kan. Lantas Teh, apa kira-kira yang bisa kita lakukan, peran kita dalam keluarga? Karena kan tadi di keluarga itu kita sebagai berperan juga di keluarga, tapi dan anak juga adalah satu entitas dalam keluarga. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kondisi seperti ini di dalam keluarga khususnya Teh? Ya, nah itu sebenarnya gampang-gampang susah ya.
mungkin orang bisa bilang ya itu teori udah banyak kok, sekolah parenting, pembelajaran, pengasuhan dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika kita berbicara keluarga, ya ini saya akan sedikit selama ini mungkin selalu ibu madrasah utama, ibu pendidikan utama dan pertama gitu. Kalau bagi saya tidak hanya sebatas ibu, tetapi keluarga yang menjadi pendidikan utama dan pertama bagi seorang anak. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat dari sistem ekologis gitu ya, dari suatu sistem ekologis, keluarga ini masuk pada ekosistem yang ibaratnya yang paling bawah gitu ya, lapisan pertama, yang paling kecil, mikro ekosistem ya, mikrosistem dalam ekologi itu yang langsung bersentuhan dengan anak. Apa yang mesti harus kita lakukan misalkan gitu. Sebenarnya di dalam ini tuh adalah ketauladanan ya, kemudian mencontohkan gitu, dan ajak anak itu bekerja bersama, dalam bekerja tanda petik ya, bukan bekerja secara fisik, dalam artian jadilah anak itu mitra kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat lebih dalam nih konvensi hak anak pun, anak itu suaranya harus didengar. Ya bukan karena tangisannya terus didengar bukan seperti itu, tetapi keinginan anak itu harus didengar. Hal kecil pun misalkan seperti permainan, ya dia sukanya misalkan permainan-permainan yang mungkin zaman kita ada ludo, kemudian apa itu ular tangga, yang relatif bermain secara nilai-nilai kuantitatif, tapi kemudian kita arahkan suruh baca buku cerita aja terus misalkan supaya supaya hobinya membaca buku ini, cakrawala dunia membuka dan lain sebagainya. Nggak begitu juga, dengarkan suara anak gitu ya. Dan yang paling utama menurut saya keteladanan di dalam keluarga itu, ketika memang kita melakukan suatu, meminta anak untuk berbuat sesuatu ya bukan hanya ayo dek atau kak belajar, padahal ibunya juga main HP terus misalnya, atau bapaknya nonton bola gitu kan, seperti itu. Nah Teteh tadi ada hal menarik yang saya tangkap, bahwa kalau kita kan selama ini berfokusnya pada ibu ya, kalau untuk pengasuhan itu ya Teh ya, makanya sampai ada bahasa ibu adalah madrasah pertama untuk anak gitu. Tapi tadi Teteh sampaikan, saya melihat penekanannya bahwa dalam pengasuhan ternyata tidak hanya menjadi tugas ibu gitu ya Teh ya. Tadi Teteh menyampaikan secara gamblang bagaimana konteksnya dalam keluarga. Artinya saya menangkap bahwa dalam keluarga, semua orang di keluarga itu juga bertanggung jawab juga ternyata dalam proses pengasuhan anak ya Teh ya. Nah lalu apa Teh tantangan dalam proses pengasuhan dalam keluarga itu? Sebenarnya yang paling sulit gitu, bagaikan batu gitu ya, yang sulit, batu besar yang sulit untuk dipecahkan. Sebenarnya dalam pengasuhan itu yang pertama budaya yang paling lumayan agak sulit untuk kita pecah. Maksudnya pecah dalam tanda petik juga, karena konteks-konteks budaya itu sangat menempel pada diri kita masing-masing sebagai bagian dari masyarakat, terutama adalah budaya patriarki yang begitu kental di antara kita, yang itu lagi-lagi kemudian ketika anak sakit, ini nih ibu ngasih makannya nggak bener gitu, padahal belum tentu ayah memberikan nafkah sesuai dengan kebutuhan gizi keluarga gitu ya. Kemudian ini nih anak manja karena ibunya sih terlalu ngemanjain gitu kan, padahal nggak seperti itu gitu kan. Itu yang paling, menurut saya tantangan paling utama adalah budaya. Budaya kedua itu apa? Dengan tren hari ini ya kembali pada kesetaraan, yang ibunya juga kerja dan akhirnya ada pengasuhan alternatif ya. Pengasuhan alternatif yang mungkin diserahkan ke neneknya, ke pengasuh. Ya, nah itu artinya akan terbentur lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang menempel pada entitas yang terlibat di dalam pengasuhan tersebut gitu ya. Dan lagi-lagi tadi yang seolah budaya itu sebuah hal yang bukan, sebuah hal yang klasik gitu ya. Nah sekarang hal yang modernnya ada juga yang kita maju kena mundur kena, kalau menurut saya itu teknologi. Teknologi ya Teh ya. Iya, makanya saya kira ketika yang tadi Mbak Ima sampaikan bahwa tema
Hari Anak tahun ini sama gitu ya dengan tahun yang lalu, tapi saya menarik di subtemanya nih Mbak Ima. Ya, ada subtema lagi ya Teh. Berarti kalau Iya. tadi anak terlindungi Indonesia maju itu tema besarnya. Iya, Nah, ada betul. subtema-subtemanya ya Iya, Teh. ada 6 subtema. Apa aja Teh? Boleh Nah, yang pertama anak cerdas berinternet sehat. Suara anak membangun bangsa. Ya. Pancasila di hati anak Indonesia. Yang keempat, dare to lead and speak. Anak pelopor dan pelopor. Kemudian yang kelima, pengasuhan layak untuk anak, digital parenting. Dan yang terakhir, keenam, anak merdeka dari kekerasan, perkawinan dan pekerja anak. Nah, artinya kenapa tadi saya bilang teknologi, di sini aja sudah 2 subtema yang menggarisbawahi terkait dengan teknologi seperti itu. Karena ya satu sisi ya teknologi itu positif. Coba kita lihat anak-anak kita gitu atau mungkin ponakan-ponakan kita, tanpa diajari mereka udah pandai mencari sosmed, mencari sumber-sumber informasi gitu ya Teh. Berselancar di media sosial, berselancar ya, mohon maaf saya sebutkan kanal yang memang nanti kita juga di situ ya. YouTube itu udah tahu film apa yang dia cari, dia sukanya gamesnya apa dia cari gitu. Betul. Saya juga kadang-kadang amazing. Tiba-tiba pulang udah nemu satu kosakata yang disebutkan yang rasanya saya nggak pernah ngasih tahu ini kosakata ini. Ternyata setelah ditanya ini anak taunya dari YouTube. Itu dia, teknologi ini satu sisi positif ketika memang mungkin perlu pendampingan ya. Tapi pendampingan ini lagi-lagi bisa jadi mungkin pemirsa, teman-teman, ayah bunda dimanapun berada gitu ya. Saya kira wah ini teori gitu. Ya pengawasan ini lagi-lagi memang sebuah kunci ya. Dan kita sebagai orang tua yang mungkin kalau sebayaan kita nih Mbak Muntazima yang kita ini generasi milenial misalkan ya kita masih agak mending gitu, dekatlah dengan generasi Gen Z ini gitu ya. Ya harus mau belajar intinya, tidak pernah kemudian kita hanya beralasan ya bukan zamannya. Gitulah. Ya kaitannya dengan teknologi ini memang kompleks ya Teh ya. Kita pun sebagai orang tua mau nggak mau memang harus belajar supaya kita tetap bisa mendampingi anak nih ya Teh ya. Nah tadi kan Teteh kita membahasnya sudah dilihat dari kacamata keluarga gitu ya Teh. Nah kaitannya dengan hari anak punya tema, punya subtema, itu kan pasti ada sentuhan dari pemerintah ya Teh ya. Menurut Teteh apakah ada yang bisa dilakukan gitu ya Teh, dan pas menurut saya sih harus ada nih ya Teh peran-peran yang bisa dilakukan baik dari sisi pemerintahnya ataupun dari sisi masyarakat, karena memang tadi seperti Teteh sampaikan kita ya hidup itu kan di masyarakat ya, ada budaya di masyarakat juga ada komunitas gitu ya Teh. Nah menurut Teteh gimana nih Teh peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun dari aspek masyarakat atau komunitasnya? Oke, pertanyaannya lumayan kompleks ya. Dan tadi dari subtema sebenarnya maaf agak mundur agak mundur sedikit. Ada sedikit yang saya bukan penasaran, maksudnya ingin mengelaborasi dikit lah. Seperti yang tadi nih pengasuhan layak untuk anak gitu kan. Lagi-lagi ke pengasuhan, kemudian kekerasan gitu. Nah ini semua kan kembali lagi ke pengawasan. Kemudian anak itu harus didengar seperti yang tadi dare to lead and speak up gitu. Anak pelopor itu tadi memang dalam pengambilan keputusan itu anak harus dilibatkan. Begitupun yang bukan diarahkan tapi yang dijamin oleh pemerintah. Pemerintah pun sebenarnya sudah ada payung hukumnya gitu ya terkait dengan hak anak ini seperti apa. Konvensi hak anak bahkan sudah menjadi amanah global gitu ya di dunia bahwa hak apa saja yang harus dipenuhi gitu. Nah, terus bagaimana kemudian pemerintah mengimplementasikan amanah global itu di dalam negeri misalkan. Saya kira perlu undang-undang yang dari mulai perundang-undangan yang kemudian diturunkan ke peraturan pemerintah dan selanjutnya sampai aturan yang lebih rendah misalkan. Saya kira di kita sudah lumayan banyak ya, baik yang terkait pemenuhan gizinya, baik yang terkait pengendalian, pendidikan, bahkan kesejahteraan. Tetapi satu hal yang saya lihat
terkadang agak miss gitu. Missnya di mana? Kadang terlalu di konseptual atas tapi juknisnya itu belum tentu Implementasi ada. ya, tidak Iya. implementatif begitu ya Teh Iya. ya, regulasi perundangan itu Betul. ternyata tidak implementatif di bawah begitu. Iya. Nah, bisa jadi mungkin ada nih petunjuk teknisnya dalam bentuk pedoman atau enggak, tapi enggak sampai ke bawah. Oke. Akhirnya menginterpretasikan, mengaplikasikan, mempraktekkan ke bawah enggak sinkron. tuntas Iya. gitu ya, Teh. Nah, makanya mungkin ke depan perlu ada perbaikan sistem kali ya. Kita sama-sama baik sebagai pemerintah bagaimana kemudian mengimplementasikan semua perundang-undangan itu yang sampai pada tingkatan mudah dipahami oleh stakeholder di bawah yang secara langsung berhubungan atau bersentuhan dengan Iya, masyarakat sebagai hilir yang Hilirisasi, akan iya. apa namanya yang akan Ujung kita tombak betul yang ujung akan tombak kok susah melakukannya sekali. gitu ya Iya, Teh ya. betul. Hahaha. Nah kemudian apa? Tadi ditanya dengan komunitas. Ya. Nah selain kemudian juknis tadi, selain dengan jejaring vertikalnya pemerintah, saya kira pemerintah sudah selayaknya, sudah sewajarnya pun melibatkan bekerja sama dengan masyarakat, dengan komunitas-komunitas tertentu yang mempunyai visi misi yang sama. Tadi kalau kembali ke pemerintah banyak programnya gitu ya, dari mulai saya kira terkait anak itu dari misalkan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak itu banyak sekali dari mulai standarisasi taman asuh ramah anak, begitupun dari dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan itu ada sekolah sehat gitu ya. Dari Kemensos itu ada PKH, meskipun kontennya itu PKH keluarga harapan, tapi yang menjadi sasaran salah satunya anak juga. Di BKKBN apalagi gitu ya, dari mulai model-model edukasi, forum-forum kampanye itu udah lumayan banyak. Lagi-lagi bagaimana supaya semua itu terimplementasi, saya kira perlulah gitu menggandeng komunitas sebagai perpanjangan tangan, sebagai mitra bagi pemerintah. Oke, Teh. Jadi menurut Teteh dari aspek pemerintah sebetulnya sudah banyak sekali program-program yang bagus, yang sasarannya itu untuk pemenuhan hak anak atau untuk peningkatan kapasitas anak dan seterusnya, perlindungan anak misalnya ya Teh ya. Nah, dan tadi Teteh sebutkan pemerintah juga harus bersinergi dengan komunitas. Nah, di sini kan Nasyatul Aisyah itu kan sebagai komunitas ya Teh ya. Nah, saya mau tanya nih Teh, ada nggak apa sih yang sedang dilakukan, yang sudah dilakukan oleh pimpinan pusat Nasyatul Aisyah dalam halnya bersinergi dengan atau berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyelenggarakan program-program yang berkaitan dengan anak. Nah, itu Teh. Mungkin, Oke. Teh. Kalau mungkin saya membaginya menjadi 2 program ya, yang ibaratnya sebenarnya ini beriringan nih. Ini muncul ide program dari teman-teman Nasiah sebagai bentuk kreasi dalam mencapai tadi tujuan keluarga muda tangguh tadi. Tapi satu sisi juga ada yang kemudian karena kita sebagai mitra baik pemerintah, kita pun mencoba untuk terbuka gitu ya. Kita tidak vakum dan tidak kaku, ibaratnya kami nggak punya program itu, jadi kami nggak mau melakukan enggak. Nah itu saya bagi menjadi 2. Yang pertama yang sebenarnya itu program bisa dibilang unggulan atau kemudian genuine lah ya dari Nasyatul Aisyah. Pertama ada PAUD. Memang Nasyatul Aisyah punya pendidikan anak usia dini yang dinamakan PAUD Al-Biru gitu ya, PAUD Al-Biru. Semuanya berkembang gitu dari mulai ranting sebagai grassroots kami, ada yang berbasisnya wilayah tapi banyaknya di daerah ke bawah ya. Untuk ini daerah itu level kabupaten sampai ke ranting. Ranting itu di desa. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada sekolah parenting berbasis Family Learning Center gitu. Nah, itu disambut baik juga. Kalau tadi Pak Ud tentu kaitannya dengan Kemendikbud gitu ya, gayung bersambutnya. Kami sudah banyak sekali program-program kerjasama dengan Kemendikbud, mulai dari pembekalan dulu masih kurikulum K13, kemudian bantuan-bantuan AP, kemudian renov dan lain sebagainya. Alhamdulillah cukup banyak gitu. Itu bentuk kolaborasi kami di PAUD.
Kemudian yang tadi kedua sekolah parenting. Nah, kalau sekolah parenting mungkin teman-teman semua juga berpikirnya, oh sekolah ke Kemendikbud gitu, kaitannya sama dengan PAUD, tempat pendidikan anak dan lain sebagainya. Enggak, itu kita alhamdulillah sambut baik nih konsep sekolah parentingnya Nasyatul Aisyah ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berbasis FLC gitu yang kita angkat. FLC itu Family Learning Center. Kemudian program genuine lainnya itu ada Timbang, tingkatkan gizi seimbang. Nah, ini merespon kami terhadap angka stunting Indonesia yang masih cukup tinggi. Ini kita udah berlangsung mengawal stunting ini dari 2017. Nah, jenis program yang kedua Mbak Ima itu ada yang sifatnya gayung bersambut gitu. Dalam gayung bersambutnya ini idenya kementerian yang ditawarkan ke kami melihat kita sebagai perempuan muda gitu, yang cukup progresif. Yang pertama ada laktasi. Program laktasi ini lebih pada sebenarnya nama programnya Perkantoran Ramah Anak dan Perempuan seperti itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Nasyatul Aisyah? Perkantoran Ramah Anak dan Perempuan atau Ramah Perempuan dan Anak sama. Nasyatul Aisyah ini bikin kantor apa gimana teh? Nah, Perkantoran Ramah Anak dan Perempuan itu Nasyatul Aisyah membuat konsep seperti apa nih kantor yang ramah anak dan perempuan gitu. Kebetulan memang ini kan jargon kita juga ya sebelum keluarga muda tangguh gitu. Nah, saya agak spill dikit nih apa sebenarnya ramah dalam konteks Nasyatul Aisyah. Itu reflektif, aktif, masif, advokatif dan harmonis gitu. Nah, dari hal itu bagaimana sih supaya konsep tadi kita terangkum dalam satu program. Nah, artinya perkantoran. Nah, di situ kita merekomendasikan 3 hal gitu ya. Ada keberadaan ruang laktasi, kemudian keberadaan daycare-nya, kemudian yang ketiga itu diharapkan perkantoran ini memberikan pendampingan terhadap ibu hamil. Tadi ada 3 ya teh, adanya ruang laktasi, kemudian adanya daycare dan adanya pendampingan untuk ibu hamilnya. Iya betul. Ibu hamil yang ada di kantor gitu ya teh. Nah lalu ini untuk siapa ini teh? Kemana? Maksudnya ke kantor yang seperti apa? Apakah ke kantor-kantor di kementerian, ke kantor-kantor perusahaan atau BUMN dan seterusnya gitu teh? Mungkin bisa disampaikan teh. Nah ini langkah pertama kami untuk program Perkantoran Ramah Anak dan Perempuan ya alhamdulillah sudah berhasil kita berkolaborasi dengan 12 kementerian lembaga gitu ya waktu di bulan Mei. Jadi masih bau-bau ketupat waktu itu gitu ya, masih bau-bau rendang sate gitu. Kami sudah harus BIMTEK melibatkan 12 KL yaitu banyak ada BPS, BPK, kemudian KPK, kantor kepresidenan itu sekretariat presiden dan ada lagi ada 12 KL itu sudah selesai alhamdulillah responnya cukup baik kami mengadakan BIMTEK gitu ya. Nah di lain itu alhamdulillah nih kami juga masa gitu ya ke KL kita keluar kita promosi kita advokasi edukasi rumah sendiri enggak gitu. Nah kemudian ya alhamdulillah juga beberapa waktu lalu kami Nasyatul Aisyah diterima dengan ramahnya oleh Ayahanda Muhammadiyah. Pimpinan pusat berarti ya teh? Ya pimpinan pusat Muhammadiyah. Artinya langkah pertama ke 12 kementerian dan lembaga pemerintahan ya teh ya sampai sekretariat presiden juga alhamdulillah kita bisa tembus. Lalu lini selanjutnya kita masuk ke rumah sendiri ke Ayahanda PP Muhammadiyah berarti di kantor pusat Menteng itu ya teh ya berarti ya harapannya di sana akan ada ruang laktasi. Nah mudah-mudahan nanti step selanjutnya kita juga akan mendapat sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak yang lain untuk bisa menurunkan ini dari 12 lembaga tadi kemudian rumah sendiri. Nah mudah-mudahan bisa mengalir ya teh ya ke kantor-kantor yang lain gitu yang ya. Yang nambah bahagianya lagi ada lagi Mbak Ima. Ada lagi apa tuh teh? Duh ngomong program anak nih sama Teh Risni dan pimpinan pusat Nasyatul Aisyah seru banget. Nah, gimana teh ada lagi apa teh yang menariknya? Ternyata Ayahanda itu juga cukup merespon dengan baik.
Jadi tidak akan hanya mengimplementasikan di tataran pusat. Rencananya ya mudah-mudahan dalam waktu dekat nih Mbak Ima, rencananya akan melakukan himbauan juga hingga ke pimpinan wilayah bahkan sampai ke ranting, dalam artian setiap perkantoran baik rumah sakit, kantor Muhammadiyahnya, sekolahannya amal usahanya diharapkan mengimplementasikan perkantoran ramah anak dan perempuan. Nah itu kan baru satu itu tuh. Baru satu Teh. Tadi yang Teteh sebutkan tuh ada 6 ya. Ada PAUD, ada sekolah parenting, terus ada timbang, terus ada laktasi. Nah 2 lagi belum disebutkan nih Teh. Nah, 2 lagi itu ada DRPPA. DRPPA itu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Nah itu saya hampir inilah dengan nama kementeriannya. Nah ini juga sebenarnya program genuinnya dari KPPA gitu ya. Tapi lagi-lagi alhamdulillah Nasyatul Aisyah dipercaya untuk kemudian menjadi perpanjang tanganan KPPA. Kami juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada KPPA yang sudah percaya kepada kami untuk mengimplementasikan DRPPA ke 16 desa. Oke. Iya, 16 desa. Karena dari kementerian pasti 16 desanya juga tersebar di Indonesia ya Teh. Enggak cuma di Pulau Jawa misalnya gitu ya. Betul, ada 16 desa. Saya spill provinsinya aja boleh, ya. Teh, boleh, nama boleh. desanya kebanyakan gitu kan. Provinsinya untuk tahap ini yang mudah-mudahan nanti bisa berkembang ke provinsi lain atau mungkin kami secara mandiri Nasyatul Aisyah bisa mereplikasi program itu. Itu ada di Sumatera Selatan untuk baratnya, kemudian ada Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Maluku. Di 4 provinsi itu 4 kabupaten 16 desa. 8 kabupaten. 8 kabupaten. 4 provinsi, 8 kabupaten, 16 desa kali ya Teh. Jadi kali 2 betul, gitu ya. Nah, artinya 16 desa itu 4 desanya di 1 provinsi ya Teh ya. Yang tadi Teteh sebutkan tadi ya. Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan juga Maluku ya Teh. Lumayan lah terwakili barat, timur, barat, tengah, timur. Barat, tengah, timur, oke. Terwakili. Nah itu selain DRPPA tadi Teh, DRPPA Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, ada lagi nggak Teh? Ada TARA. TARA-nya apa lagi ini Teh, nama anak atau TARA gimana? Ini Taman Asuh Ramah Anak. Nah biasanya siapa sih yang masuk TARA ini, dan kita sebenarnya untuk Nasyatul Aisyah fokus di standarisasi untuk TARA, mungkin semacam sertifikasi atau ini yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai tempat pengasuhan anak tempat asuh ramah anak gitu, taman asuh ramah anak. Nah kita sebagai masuk ke dalam tim standarisasinya. Nah biasanya siapa sih yang distandarisasi? Ada TK, ada kelompok bermain, ada daycare gitu kan, ada TPA tempat penitipan anak. Ya yang masuk ke dalam nomenklatur PAUD tadi biasanya yang kita standarisasi ke sana gitu ya. Alhamdulillah Nasyatul Aisyah cukup concern mengawal isu-isu pemenuhan hak anak ini ya. Bagaimana kita sangat sadar bahwa anak ini menjadi bibit gitu, menjadi modal untuk masa depan. Ketika kita berinvestasi ke anak, tentu masa depan ada di tangan kita. Jadi apapun yang kita keluarkan untuk anak, apa yang kita lakukan untuk anak, insya Allah tidak akan sia-sia, tetapi kemudian itu menjadi investasi jangka panjang kita, bahkan mungkin secara skala makro, bahwa anak-anak hari inilah yang akan menjadi roda penggerak pembangunan masa yang akan datang. Betul gitu ya Teh ya. sekali. Iya. Jadi memang menarik sekali nih Teh kalau ngobrolin tentang anak ya Teh. Tadi Teteh sudah menyebutkan juga begitu banyaknya program-program yang hari ini sedang ongoing, sedang digarap oleh pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah dengan berkolaborasi berbagai stakeholder. Nanti saya lihat ada kementerian, lalu kemudian juga ada tadi mungkin timbang swasta juga iya ada, Teh ya, ya. dengan lembaga funding yang lain gitu ya Teh ya. Nah teman-teman semua, tadi dari paparan Teh Risni tentang program-program yang sedang dilakukan oleh pimpinan Pusat Nasyatul Aisyah yang berkaitan dengan anak, tentu ini menjadi bukti
bahwa pimpinan Nahdlatul Aisyah konsen gitu ya Teh ya, konsen dan sangat fokus untuk menggarap program-program yang berkaitan dengan anak, terutamanya dengan pemenuhan hak anak tadi ya Teh ya. Nah ini merupakan aksi nyata, saya kira aksi nyata dari pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah menggarap hal-hal yang berkaitan dengan anak, dan pasti ujungnya nanti muaranya dalam rangka atau untuk mencapai keluarga muda tangguh tadi ya Teh ya. Betul sekali. Ya, jadi memang hal-hal yang dilakukan hari ini itu pasti ada tujuannya. Ya, tujuannya adalah keluarga muda tangguh Nahdlatul Aisyah tadi ya Teh ya. Baik, Teteh ada yang mau disampaikan mungkin Teh? Ada sebagai sebelum ditutup ya, sebelum kita ditutup, akhiri. Ya, betul Teh. Ada satu lagi sebenarnya kami itu mungkin kalau dilihat tidak berhubungan langsung ya dengan anak gitu. Ada namanya program studi lanjut gitu ya. Kalau teman-teman Nasiah bilangnya program doktor dan master katanya gitu kan. Ya. Studi lanjut untuk dari selesai S1 ya Teh ya. Berarti lanjut studi gitu ya. Lanjut studi. Nah, itu mungkin sepertinya jauh banget ke anak gitu ya. Tapi kalau kita lihat misalkan ya, ketika perempuan-perempuan ini berpendidikan, artinya perempuan-perempuan ini tercerahkan. Bukan kemudian ketika menjadi ibu rumah tangga, saya hanya ibu rumah tangga. Saya kira tidak hanya ibu rumah tangga, itu sangat luar biasa, sangat mulia. Karena itu tadi sehingga perlu pendidikan yang cukup. Artinya ketika ada studi lanjut ini, kita akan mencerahkan perempuan-perempuan Indonesia yang tentunya nanti akan mencerdaskan anak bangsa juga sebagai kontribusi dari perempuan muda. Meskipun tadi konsep di awal kita tidak hanya perempuan yang bertanggung jawab dalam pengasuhan ya Teh, tapi kan Teh dalam kaitannya dengan konteks budaya patriarki, memang terlihatnya laki-laki itu lebih mendapat porsi melanjutkan pendidikan yang lebih banyak. Nah, mungkin di titik itu pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah juga akan menggerakkan dan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk perempuan muda ya, khususnya untuk ya teman-teman di Nahdlatul Aisyah ya Teh ya, untuk bagaimana caranya supaya kita bisa bersama-sama menggiring atau mengajak gitu ya, memotivasi teman-teman semua, memberikan kesempatan atau mungkin ada beasiswa ya Teh ya yang bisa dikomunikasikan, yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua dalam rangka melanjutkan pendidikan, karena kitalah yang akan salah satu yang akan bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi di masa yang akan datang gitu ya Teh ya. Kalau Hari Anak itu tadi temanya Anak terlindungi Indonesia maju. Nah, kalau kita sebagai perempuan tercerahkan, anak pun cerdas. Oh iya luar biasa. Perempuan tercerahkan, anak pun cerdas. Iya. Saya rasa ini nanti bisa jadi slogan program selanjutnya Teh. Oke, siap. Ya, teman-teman semua, demikian mungkin podcast perdana dari podcast Keluarga Muda Tangguh. Nah, teman-teman jangan lupa nyalakan notifikasi tanda lonceng, kemudian juga subscribe ya YouTube-nya Pimpinan Pusat Nahdlatul Aisyah, sehingga teman-teman nanti bisa menonton lagi podcast-podcast Keluarga Muda Tangguh selanjutnya. Saya kira kita bisa akhiri ya Teh ya, untuk supaya teman-teman nanti bisa menyaksikan podcast-podcast selanjutnya. Teman-teman semua, kita berdua mohon izin, mudah-mudahan podcast perdana ini bermanfaat untuk kita semua. Albirru manitaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Risni terima kasih banyak ya Teh ya. Sukses ya Teh.